إله إلا الله محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pertama dan paling utama kita bersyukur kepada Allah karena dengan nikmat-nikmat yang Ia berikan kepada kita, maka berbagai kebaikan yang ada pada diri kita menjadi lengkap dan sempurna. Bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bahkan berkumpulnya kita pada siang hari ini adalah hasil dari akumulasi atau kumpulan dari nikmat-nikmat Allah yang berbagai macam tersebut. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah pastikan bahwa kita tidak akan bisa untuk menghitungnya. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu coba untuk hitung besaran nikmat Allah kepada kalian itu, ya tentu kalian tidak akan bisa melakukannya. Nah, dan berkumpulnya kita pada siang hari ini merupakan akumulasi dari nikmat yang sangat bermacam-macam. Kita bersyukur bahwa kita pada siang hari ini masih hidup, ya, sementara hari ini, ya, di zaman modern ini banyak kawan-kawan kita yang mungkin seusia bahkan lebih muda yang mendahului kita. Di tengah kemodernan yang semakin canggih ini ternyata ada kerapuhan-kerapuhan yang membuat mereka mendahului kita. Tidak hanya ketika pandemi yang belum lama berlalu yang membuat banyak saudara kita mendahului kita, tetapi bahkan di hari-hari ini pun kita temukan adik-adik kita yang usianya masih seharusnya bugar, prima gitu, tetapi mereka ternyata mendahului kita. Kita juga bersyukur bahwa kita ini beragama Islam, ya, baik yang terlahir sebagai muslim ataupun yang hari ini menjadi muslim sebagai sebuah hasil pencarian yang panjang, tetapi yang pasti kita bersyukur dengan keislaman kita, sebuah agama yang pemeluknya tidak sampai sepertiga penduduk bumi ini. Ya, jumlah muslim hari ini kan hanya sekitar 2,3 miliar dari sekitar 8 miliar orang. Itu pun masih ada yang dibantai habis-habisan, ya, yang di Palestina itu. Kita bersyukur bahwa kita ini berislam, dan di antara konsekuensi keislaman kita adalah kita meyakini betul bahwa inilah jalan kegembiraan kita, jalan kebahagiaan kita, dan jalan keselamatan kita. Lebih dari itu, ya, berkumpulnya kita pada siang hari ini sekurang-kurangnya menjadi salah satu tanda dari sekian banyak tanda yang perlu kita penuhi berkaitan dengan keimanan kita. Karena masih banyak saudara-saudara kita yang telah berislam tapi belum cukup mampu menikmati agama ini, menjalaninya dengan penuh kegembiraan dan memenuhi apa-apa yang menjadi bangunan keimanannya. Berkumpulnya kita pada siang hari ini secara khusus dan ibadah-ibadah yang kita lakukan secara umum merupakan upaya kita untuk memenuhi apa yang menjadi kelayakan kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nyatanya tidak banyak dari kita yang secara serius menjalaninya. Maka ketika kita bisa menjalaninya, itu bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nikmat-nikmat yang sifatnya besar, yang mayor begitu. Yang minor tentu jauh lebih banyak. Kita bersyukur kita tinggal di sebuah negeri yang mayoritas penduduknya muslim, ya. Bagi yang pernah tinggal di negeri yang minoritas muslim, kita akan merasakan betul bagaimana tidak mudahnya menjalankan keislaman kita, ya. Untuk mencari makanan yang halal tidak mudah, mencari teman beribadah tidak mudah, ya. Di Piala Dunia Brazil yang lalu kita mendengar cerita bagaimana seorang pemuda Brazil yang masuk Islam itu perlu menanti 8 tahun untuk bisa merasakan sholat berjamaah
karena selama 8 tahun itu dia tidak punya teman muslim yang menemaninya sholat berjamaah. Maka begitu Piala Dunia terjadi dan ada banyak muslim yang datang ke negerinya, dia senang sekali. Dia punya teman untuk diajak sholat berjamaah. Kita bersyukur kita tinggal di sebuah negeri yang mayoritas penduduknya muslim, ya, yang secara kondisi alam juga tenang, ya. Kita ini kan di jalur api, ring of fire ya istilahnya. Tapi kita bersyukur bahwa negeri kita ini stabil, ya. Sekurang-kurangnya di Jogja ini tenang. Gempa 2006 kita merasakan betul dampaknya, tapi setelah itu stabilnya lama. Sesekali ada letusan, kemudian stabil lagi lama. Ada memori-memori yang terkenang berkaitan dengan ketidakstabilan, tapi kan faktanya kondisi tenangnya jauh lebih dominan, jauh lebih banyak membersamai kita. Belum lagi kemudian kerukunan di antara kita yang memang kita orang di Nusantara ini relatif mudah bertenggang rasa terhadap perbedaan-perbedaan. Itu nikmat, ya. Sedangkan yang lebih kecil lagi, kita sehat, kita sempat, tentu itu adalah nikmat-nikmat yang mengagumkan yang Allah berikan kepada kita. Satu saja dari nikmat itu diambil oleh Allah, kita tidak akan berada di sini pada saat ini untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, satu-satunya manusia di dalam sejarah umat manusia yang paling jelas profilnya. Anda tidak akan menemukan satu orang pun yang profilnya selengkap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari beliau bangun sampai beliau tidur kembali, kita tahu beliau melakukan aktivitas apa saja. Bukan hanya sekedar tahu, detil-detil informasi yang kita miliki tentang Nabi itu bisa diuji validitasnya dengan apa yang kita sebut sebagai sanad, ya, rantai orang-orang terpercaya yang menyampaikan informasi itu kepada kita, yang kemudian di dalam dunia pengetahuan hari ini dimodifikasi sedemikian rupa menjadi apa yang kita sebut sebagai catatan kaki. Dan lebih dari itu lagi, detil-detil informasi mengenai Nabi Muhammad itu berguna untuk kita, dunia dan akhirat kita. Nah, kemudian kalau kita balik, berarti kita menyadari bahwa tidak ada orang yang informasinya selengkap beliau. Kalaupun ada, tidak ada yang bisa diuji validitasnya sebagaimana beliau. Kalau orang mengutip Aristotle misalkan, nggak ada sanadnya. Atau yang setelah zaman Nabi misalkan Roger Bacon, Francis Bacon, nggak ada sanadnya. Bahkan ketika kita mengutip Einstein misalkan, kita tidak punya sanad. Kalau Nabi kita punya sanad, ada rantainya. Dan lebih penting lagi tadi, kegunaannya. Detil-detil informasi yang kita dapatkan dari Nabi kita Muhammad SAW itu betul-betul berguna untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Nah, jemaah sekalian rahmati Allah, kita sekarang hidup di sebuah zaman yang disebut sebagai modern atau dalam kemodernan. Baik sebagai kata sifat maupun kata benda. Ya, sambil lalu kita akan menganggap bahwa yang namanya modern dan kemodernan itu pasti canggih, berkaitan dengan kecanggihan. Ya, memang faktanya kita menemukan kecanggihan yang mengagumkan. Hari ini ada mobil yang bisa berjalan tanpa perlu disupiri, ya, dia punya autopilot begitu. Kita punya HP yang canggih, kita punya berbagai perangkat yang mengagumkan, yang mungkin orang 50 tahun yang lalu saja sudah tidak bisa membayangkannya, apalagi 1000 tahun yang lalu. Imam Ghazali 1000 tahun yang lalu itu enggak punya bayangan-bayangan tentang apa yang terjadi hari ini. Itu dia. Tapi kemudian di dalam kemodernan itu kita punya istilah yang lucu tetapi menjadi renungan yang mendalam bagi kita. Ada istilah smartphone stupid people. Ya, HP-nya canggih, orangnya bego itu. Ada kecanggihan yang terbentuk sedemikian rupa di dalam alat-alat kehidupan kita, tapi tidak demikian dengan kita hari ini, manusianya. Bahkan nggak usah jauh-jauh, anak muda hari ini dibandingkan generasi bapak-bapaknya dan simbah-simbahnya, itu berbeda sekali kualitas ketahanannya, kesabarannya, ketangguhannya, etos perjuangannya, kemampuannya untuk menahan pedih demi mencapai nilai-nilai yang mulia. Itu ada perbedaan yang sangat kentara gitu, jauh sekali. Betul-betul smartphone stupid people. Nah, tapi pertanyaannya apakah itu terjadi begitu saja? Tentu tidak. Ada alasan di balik semua yang terjadi itu. Di antaranya apa? Bahwa modern atau kemodernan itu dia tidak berdiri sendiri. Dia adalah kumpulan pikiran-pikiran sedemikian rupa
yang membuat cara kita melihat dunia itu berbeda. Kemodernan itu punya sistem pandangan dunia yang berbeda dengan apa yang kita harusnya miliki sebagai muslim. Ya, dan itu berpengaruh terhadap cara kita menafsirkan banyak hal berkaitan dengan dunia di sekeliling kita, termasuk cara kita menafsirkan apa itu manusia. Cara kita menganggap apa itu manusia itu memang sama sekali berbeda. Nah, di antara ciri pandangan hidup modern adalah apa yang disebut sebagai nalar sekuler atau sekularisme. Tentu sekularisme bukan sekedar persoalan politik, tapi lebih penting lagi adalah tentang bagaimana kita menafsirkan tentang kebenaran dan kenyataan. Nah, di antara yang disebutkan berkaitan dengan apa itu sekularisme adalah disenchantment of nature, menidakanggunkan semesta, menganggap semesta ini hanya benda-benda saja. Semesta ini hanya benda-benda saja yang dia tidak punya sesuatu yang melebihi statusnya sebagai benda. Ya, kalau itu kemudian digunakan untuk melihat manusia, manusia itu hanya tubuhnya berikut hasrat-hasratnya. Nah, ini kan berat sekali konsekuensinya. Disenchantment of nature. Berkaitan dengan politik kita tidak akan bicara itu, tapi salah satunya yang lain adalah yang disebut sebagai the consecration of values, tentang menidaktetapkan nilai, bahwa nilai yang berlaku dalam kehidupan ini senantiasa berubah sampai ada ungkapan bahwa yang abadi hanyalah perubahan. Nah, pertanyaannya adalah apakah Quran kita, hadis kita atau Islam kita secara umum dengan tafsiran para ulama yang berotoritas itu memaksudkan demikian? Faktanya tidak. Agama kita ini menunjukkan satu cara pandang yang berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh kemodernan tersebut. Bagi kita, bagi Islam, manusia itu adalah makhluk yang sama 1000 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu, bahkan 1000 tahun lagi kita ini adalah makhluk yang sama. Yang membedakan hanyalah sekedar alat-alat kehidupannya. Kalaupun ada format-format aktivitas, kegiatan, kesenangan yang berubah, itu hanya pada model-modelnya saja. Hakikat kita sebagai manusia ya sama, manusia. Itu dia. Nah, berkaitan dengan manusia tersebut kita akan sadari bahwa Quran itu menggunakan sekurang-kurangnya dua istilah untuk menyebut manusia. Yang pertama adalah bashar dan yang kedua adalah insan. Rasulullah SAW saja kalau kita hari Jumat membaca surat Kahfi, di ujung surat Kahfi di situ Rasulullah SAW disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kalimat Kul innama ana basyarun mislukum, ya, wahai Muhammad, sampaikan pada manusia bahwa aku ini basyar sebagaimana halnya Anda sekalian. Basyar. Itu Nabi Muhammad ditinjau dari fisiknya, manusia ditinjau dari fisiknya ya sama. Kita ini makhluk dengan fisik. Tetapi Quran di saat yang sama menggunakan istilah insan, dan insan ini merujuk bukan kepada fisiknya tetapi sesuatu yang lebih dalam, yaitu jiwanya. Nah, kalau kita kemudian bicara jiwa menurut Quran, ternyata ada istilah-istilah yang tumpang tindih yang menunjukkan bahwa kita ini bukanlah makhluk yang sederhana. Lebih dari itu, kita ini makhluk yang sedemikian rupa canggihnya. Makanya di dalam istilah-istilah klasik kita menggunakan istilah ada semesta besar, ada semesta kecil, ada makrokosmos, ada mikrokosmos. Orang Jawa nyebutnya jagat ageng lan jagat alit. Karena kita ini tidak sesederhana yang kita bayangkan. Kita ini bukan sekedar benda-benda, tapi kita punya dinamika yang sedemikian rupa yang kalau kita renungkan berbagai peristiwa yang ada di dunia ini, ya peristiwa bumi manusia, peristiwa kejiwaan manusia yang terekspresikan dan kemudian menjadi benturan antar manusia. Peristiwa jiwa dengan jiwa, peristiwa hasrat berbenturan dengan hasrat, amarah berhadap-hadapan dengan amarah, kerakusan berbenturan dengan kerakusan sebetulnya. Karena kita itu memang sebetulnya sangat-sangat rumit itu. Nah, Imam Ghazali misalkan di dalam Ihya di bagian ke-21-nya beliau punya judul Ajaibul Qalb atau keajaiban hati. Nah, hati dalam bahasa Quran itu bukan sekedar tempat rasa, bahkan sebetulnya pikiran pun ada di tempat yang kita sebut sebagai hati tersebut. Nah, coba cermati Quran itu. Dia punya istilah qalb, dia punya istilah akal, dia punya istilah ruh, dan dia punya istilah nafas. Itu kata yang tumpang tindih yang sering digunakan secara bergantian untuk menunjukkan bahwa dinamika di dalam tubuh kita ini sangat canggih, sangat rumit. Bahkan kalau kita mau jujur, kita duduk sebentar saja
memikirkan banyak hal berkaitan dengan sejarah hidup kita dan apa yang terjadi di dalam laku umat manusia hari ini, kita pasti mengalami gejolak-gejolak sedemikian rupa. Dan menaklukkan apa yang terjadi dalam diri kita itu sangat tidak mudah. Ada pertarungan yang harus kita jalani, masing-masing kita berhadapan dengan diri kita sendiri. Betapa rumitnya kita gitu. Nah, jamaah sekalian rahmati Allah, itu istilah-istilah yang digunakan oleh Quran. Dia disebut dengan ruh, dia disebut dengan nafas, dia disebut dengan akal, dia disebut dengan qalb. Nah, secara ringkas Imam Ghazali membantu kita untuk memahami kerumitan itu. Nah, sebagai identitas non fisik kita itu disebut dengan ruh. Makanya kalau kita punya kawan atau saudara yang sudah meninggal, kita tidak pernah menyebut tubuhnya dengan nama. Kalau kita mau memasukkan jasadnya ke dalam tanah, kita akan menyebut tolong dikemarikan jenazahnya. Kita tidak menggunakan namanya. Kita tidak mengatakan tolong fulan dikemarikan. Tidak. Kenapa? Karena ruhnya sudah lepas dari tubuhnya. Untuk menunjukkan bahwa ruh itu identitas non fisik yang merupakan identitas asli kita. Nah, ruh inilah yang kemudian ketika mengatur tubuh, ya, manusia sebagai bashar tadi, dia disebut dengan nafas. Nafas ini ketika diterjemahkan secara netral, dia disebut dengan jiwa. Tetapi ketika ditinjau dari perilakunya yang sedemikian rupa rumit, dia sering disebut sebagai nafsu. Nah, nafsu itu sebetulnya merujuk kepada berbagai keinginan-keinginan diri kita berkaitan dengan tubuh kita yang memang seringkali membawa kita kepada berbagai hal yang melampaui batas. Makanya kan di antara pujian Allah kepada manusia itu yang apa? Wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang dia punya keseganan, rasa takut terhadap kedudukan Tuhannya, kemuliaan Tuhannya, lalu dia menahan dirinya dari berbagai hasratnya, berbagai keinginannya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat kembalinya. Kenapa kok kemudian begitu mulianya? Karena memang nafsu ini betul-betul menyuruh. Wa innan nafsa la ammaratum bisu. Jiwa kita ini betul-betul menyuruh kita melakukan hal-hal yang melampaui batas, yang sangat buruk. Nah, ulama kita punya penjelasan yang sangat detail berkaitan dengan struktur jiwa kita sebagai manusia. Tapi di antara lapisan jiwa kita itu adalah jiwa binatang kita. Makanya kemudian orang sering disebut sebagai hayawan natik, binatang yang berpikir. Dia punya pikiran, tapi jangan lupa dia hayawan. Kita ini adalah, si ditinjau dari tubuh kita ini binatang. Nah, binatang itu punya dua kecenderungan itu kata ulama, yaitu kecenderungan binatang buas maupun kecenderungan binatang ternak. Nah, kecenderungan binatang buas disebut dengan ghadab atau amarah, sementara kecenderungan binatang ternak disebut dengan syahwat atau hasrat begitu. Nah, sadar atau tidak sadar, hidup kita tuh berputar di sini saja. Apakah kita sedang menuruti syahwat-syahwat kita, ataukah sedang menuruti ghadab-ghadab kita? Apakah kita sedang menuruti hasrat-hasrat kita, ataukah menuruti amarah-amarah kita? Kita begitu-gitu saja. Itu. Nah, jamaah sekalian rahmati Allah, maka kemudian kita disebut manusia itu ketika kita, dan kalau kita cermati ya, manusia itu ketika keluar pertama kali dari tubuh ibunya, dari perut ibunya, ya wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ketika kita keluar pertama kali dari tubuh ibu kita, dari perut ibu kita ini binatang. Karena pengendali kita tuh hasrat. Senang pada sesuatu ya ketawa, enggak senang pada sesuatu nangis. Gitu saja. Hingga kemudian akal kita yang bertumbuh menuntun kita untuk menentukan, oh ini tidak apa-apa, oh ini berbahaya. Ada pertimbangan-pertimbangan, tapi nyatanya ketika kita semakin dewasa, kita tidak betul-betul patuh terhadap prinsip-prinsip itu. Bahkan ada kebingungan kita yang membuat kita kadang-kadang tidak tahu apakah ini hasrat, ataukah amarah, ataukah kita sedang menuruti kehendak Tuhan kita. Pertarungan ini menjadi peristiwa keseharian sampai kita mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemodernan memperumit hal itu. Ada banyak hal yang kemudian disebut A dengan segala teori yang begitu canggih, ternyata hanya melipat gandakan kerakusan kita, membuat kita semakin menuruti hasrat-hasrat dan ambisi-ambisi kita.
Atau sebaliknya ketika dia disofistikasi dengan teori-teori yang lain, ternyata dia hanya menuruti amarah-amarah kita, ambisi-ambisi kita, ghadabiah-ghadabiah kita. Maka kemudian di antara hal yang terjadi pada diri kita adalah apa? Ketika kita tuh tidak betul-betul bertindak berdasarkan akal sehat kita, tidak bertindak berdasarkan kecenderungan-kecenderungan kita pada apa yang disebut sebagai benar, sesuatu yang baik, benar, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita kemudian bisa beralasan bahwa kita sedang melakukan A, B, C, D, E, tapi ternyata sebetulnya kita sedang mengikuti syahwat kita atau sedang mengikuti ghadab kita. Nah, jemaah sekalian rahmati Allah, itu pun belum kemudian kalau ketika kita dimanipulasi. Hoax yang disebarkan melalui media sosial kita itu kan menimbulkan rasa takut di dalam diri kita, sehingga yang bangkit dalam diri kita itu apa? Kemarahan. Nah, begitu kita marah, akal kita tidak berfungsi, kita akan mudah ditarik ulur sesuai dengan kepentingan orang yang punya kuasa, dalam artian punya media atau apapun. Serta sebaliknya, iklan-iklan yang digulirkan di dalam media-media kita itu membangkitkan syahwat-syahwat kita, sehingga kita ingin memiliki banyak hal yang andaikan kita pikirkan baik-baik, kita tidak membutuhkannya. Tarik ulurnya kan antara kemarahan dengan keinginan, antara syahwat dengan ghadab, antara hasrat dengan amarah. Itu tarik ulur yang terjadi pada diri kita setiap harinya sampai kita meninggal dunia. Nah, jemaah sekalian rahmati Allah, kemodernan menciptakan kerumitan yang lebih lagi. Maka penting untuk kita kembali membaca Quran dan kalam Tuhan kita yang sebetulnya berisi panduan tentang bagaimana kita menjadi manusia yang betul-betul manusia, yang ketika bertindak itu tidak semata-mata menuruti hasrat keinginan ataupun amarah dan kebencian. Kita meskipun tidak suka sesuatu, tidak suka sekalipun pada sesuatu, ketika kita itu benar kita jalankan, ataupun sebaliknya ketika kita senang sekalipun sedemikian rupa pada sesuatu ketika itu tidak benar, maka kemudian kita tinggalkan. Itu yang disebut sebagai khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, tentu ini sebetulnya perbincangan yang panjang lebar karena ulama kita mengulas ini dalam berjilid-jilid ulasan yang sangat mengagumkan, yang membuat kita menyadari bahwa manusia ini betul-betul pusat semesta, dalam artian semua yang terjadi di dunia ini adalah hasil dari tingkah pola kita. Ya, Anda bisa bayangkan ketika sebuah gunung berisi emas yang bagi orang-orang dahulu perlu waktu mungkin 2000-3000 tahun untuk menikmatinya, tiba ketika kita punya alat yang lebih canggih yang melipat gandakan kerakusan kita, semua kekayaan itu kita habiskan dalam waktu 10, 20, 30 tahun. Mengagumkan sekali betapa besar daya rusak kita di tempat yang bernama buminya Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Kita perlu membaca kembali pesan Tuhan kita untuk melihat sebetulnya kita ini lebih banyak bertindak sebagai manusia ataukah kita berwujudkan manusia tapi selama ini hanya menuruti hasrat, keinginan ataupun amarah dan kemarahan, kebencian kita saja. Barakallahu li wa lakum wa lisairil mu'minin wa la dzikrullahi akbar. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Jamaah sekalian dirahmati Allah, mari kita berdoa ya, semoga Allah menolong kita ya, dan di antara doa yang hampir selalu kita dengar hanya di hari Jumat saja adalah doa yang mengagumkan, doa yang berbunyi wa na'udzubillahi min syururi anfusina dan kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami,
keburukan nafsu-nafsu kami, keburukan berbagai hasrat dan kemarahan kami yang ternyata ketika terekspresikan menjadi sumber sengketa di antara kami dan menciptakan kerusakan di atas muka bumi ini. Mari kita berdoa ya, semoga Allah menolong kita dan menolong saudara muslim kita yang dekat maupun yang jauh, yang Allah uji dengan berbagai macam kemudahan maupun yang Allah uji dengan berbagai macam kesulitan. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu kama yanbaghi li jalalihi wa azimi sultanih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat fa ya qadiyal hajat rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wa rabbi ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka as-salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa hawwin 'alaina fi sakaratil maut wal 'afa 'inda al-hisab wan najata minan nar wa nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka mimma la na'lam. Allahumma inna na'udzu bika min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yustajabu lahu. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan khasatan fi Filastin ya Allah. Allahumma ansurhum ya Allah. Allahumma ansurhum ala a'daihim ya Allah. Allahumma ahdim a'da'ahum ya Allah. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan khasatan fi Indonesia ya Allah. A'inna fid dunya wal akhirah ya Allah. Allahumma taqabbal minna salihal a'mal. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma irfa' anna al-waba wal bala wal ghala ya rahman ya rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina wa nadillu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.